Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan senandung kisah cinta daripada Nabi Musa alaihi salam. Pada suatu hari Nabi Musa berjalan menyusuri padang gembala itu. Tubuhnya terasa lelah. Sudah beberapa hari dia berjalan menghindari kejaran Firaun. Dia masih ingat ucapan seorang lelaki asing. Hai Musa, sesungguhnya pembesar negeri sedang berunding untuk membunuhmu. Sebab itu, keluarlah dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu. Hal itu disebabkan perbuatannya membunuh seorang tentara kerajaan yang berasal dari suku Kibti, akhirnya terkuak juga. Walaupun dia melakukannya secara tidak sengaja, tetap saja Fir'aun marah dan berusaha menghukumnya. Akhirnya untuk menyelamatkan diri, dia kabur dan sampai di lembah negeri Madian ini. Nabi Musa mengawasi padang gembala itu. Dari kejauhan dia melihat dua orang perempuan tengah mencegah kambing-kambing gembala mereka berlari ke arah sumur Madian itu. Kedua perempuan itu adalah Safura dan Layya. Karena di samping mereka, beberapa orang lelaki pengembala tengah sibuk memberi minum gembalaan mereka yang berjumlah banyak itu. Melihat hal itu, Nabi Musa hanya tersenyum simpul. Dia tidak bisa mengerti bagaimana jalan pikiran lelaki itu hingga begitu tega membiarkan dua perempuan terlunta-lunta menunggu mereka. Nabi Musa mendekati kawanan itu. Dia bertanya kepada salah satu perempuan itu, "Kenapa kalian tidak mengambil air minum? Kami tidak dapat memberi minum ternak kami kecuali para pengembala itu telah pergi. Sedang ayah kami adalah orang tua yang lanjut usia." Jelas Safura sang kakaknya. Lalu Nabi Musa mengawasi daerah sekitar. Tak jauh dari mereka terdapat sebuah sumur yang ditutupi batu besar. Batu itu berukuran besar dan berat dan hanya bisa diangkat oleh 10 orang laki-laki. Nabi Musa mendekati sumur itu dengan sekuat tenaga. Dia mengangkat batu itu dan meletakkannya di samping sumur. Dua orang perempuan itu hanya bisa diam melihat perbuatan Nabi Musa. "Silakan kalian memberi minum hewan ternak," ucap Nabi Musa dengan ramah. Tanpa menunggu balasan, dia berjalan menjauh menuju pohon samurah yang tumbuh tidak jauh di tempat itu. Nabi Musa sudah tidak memperdulikan dua perempuan yang dia tolong barusan. Dia berteduh di bawah pohon samurah yang rindang itu. Tubuhnya lelah dan dia sangat lapar. "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku," lirih Nabi Musa sambil berdoa di dalam hatinya. Safura dan Layya segera pulang. Saat tiba di rumah, ayah mereka yang ternyata Nabi Syuaib heran melihat kedatangan kedua putrinya yang pulang begitu cepat. Padahal biasanya mereka pulang agak sore karena menunggu antrian minum yang lama. Nabi Syuaib lalu bertanya kepada mereka. Mereka berdua segera menceritakan perihal pemuda asing yang telah menolong mereka dengan ikhlas. Nabi Syuaib berkata kepada Safura, sang kakak, "Kembalilah dan panggil dia untukku." Safura segera pergi menemui Nabi Musa yang tengah beristirahat di bawah pohon samurah yang rindang itu. Saat dekat dengan Nabi Musa, dia begitu malu kepadanya. Dia segera mengurai kudungnya dan menutupi wajahnya. Melihat kedatangan Safura, dengan spontan Nabi Musa menundukkan pandangannya. "Maaf, sesungguhnya ayah saya memanggil Anda agar beliau bisa memberikan balasan atas kebaikanmu memberi minum ternak kami," ucap Safura menjelaskan maksud kedatangannya. "Baiklah," ucap Musa seraya berdiri. Dalam hatinya dia sudah bertekad tidak akan menerima apapun balasan ayah gadis itu.
Kemudian Musa mengikuti Safura berjalan. Dia berjalan di belakang Safura dan mengikuti kemana dia berjalan. Tiba-tiba angin berhembus kencang hingga mengangkat betis gadis itu. Seketika Nabi Musa menundukkan matanya, sedang gadis itu berusaha menutup betisnya. "Wahai perempuan, engkau berjalanlah di belakangku dan tunjukkan jalannya," ucap Nabi Musa dengan ramah. Safura menuruti usulan Nabi Musa. Dia bergegas ke belakang Musa dan menunjukkan ke mana jalan menuju rumahnya. Tak berapa lama akhirnya mereka telah sampai. Di depan rumah ternyata Nabi Syuaib telah menunggu kedatangan Musa. Dia berdiri menyambut kedatangan Musa dengan ramah. Lalu dia menyuruh Musa masuk dan menikmati makan malam yang memang disediakan khusus untuknya. "Mari silakan duduk dan menikmati jamuan sederhana ini." Dengan sopan Nabi Musa menolak ajakan Nabi Syuaib. Dia berkata, "Maaf, saya khawatir apabila makanan ini menjadi balasan atas membantu mereka memberi minum. Saya ahli bait, tidak meminta balasan atas pekerjaan mulia kami." Nabi Syuaib tersentuh dengan ketulusan Nabi Musa. Dengan ramah dia berkata, Tidak, adat kami dan nenek moyang kami adalah memberi jamuan kepada para tamu dan memberi mereka makan." Nabi Musa sangat senang. Akhirnya dia menikmati jamuan itu. Setelah menikmati jamuan itu, Nabi Syuaib dan Nabi Musa berbincang-bincang sejenak. Musa juga menceritakan alasannya pergi ke Madian, sekedar lari dari kejaran Firaun. "Janganlah kamu takut, kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim itu," jelas Nabi Syuaib menenangkan Nabi Musa. Safura mendekati ayahnya dan berkata, "Wahai ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Nabi Syuaib membenarkan ucapan putrinya itu. Namun dia tidak menyangka dari mana dia bisa tahu bahwa Musa adalah orang yang amanah. Nabi Syuaib tersenyum. Dan Nabi Syuaib tahu bahwa diam-diam putrinya itu kagum akan kesederhanaan Nabi Musa. Lalu Nabi Syuaib bertanya, "Dari mana engkau tahu bahwa dia adalah orang yang amanah?" Seraya tersenyum, Nabi Syuaib menanyakan hal itu kepada anaknya. Wajah Safura memerah. Dengan agak malu dia menjawab, "Itu sebab beberapa kebaikannya. Dia menolong kita memberi minum hewan gembalaan. Ucapannya kepadaku, 'Berjalanlah di belakangku,' dan saat aku datang kepadanya, dia menundukkan pandangannya." Nabi Syuaib tersenyum. Dia sangat yakin yang bahwa putrinya jatuh cinta kepada pemuda sederhana di depannya. Dia juga tersentuh dengan kepribadian Musa yang tulus dan bersahaja. Dia menatap wajah Safura. Safura salah tingkah. Wajahnya yang putih tiba-tiba memerah. Nabi Syuaib tersenyum dan berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 8 tahun, dan jika kamu cukupkan 10 tahun, maka itu adalah satu kebajikan darimu. Maka aku tidak hendak memberati kamu, dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik." Nabi Musa menjawab, "Itulah perjanjian antara aku dan engkau. Mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu akan kusempurnakan. Maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi, dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan." Setelah 10 tahun berlalu, akhirnya Musa menikah dengan Safura. Berkat sifat amanahnya, Musa berhasil menemukan labuhan hatinya. Sungguh benar firman Allah, "Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik." Dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat 24. Pada kesempatan kali ini cukup sekian daripada kisah Nabi Musa. Terima kasih atas
segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.